Chen Ping tersenyum ringan dan tidak menyalahkan orang-orang suci ini. Dia tahu bahwa setelah ini, orang-orang suci ini tidak akan mempertanyakannya lagi. Pergi dan istirahatlah yang baik. Kita akan berangkat besok. Yang bisa saya lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Tapi wilayah kutub berbahaya dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, jadi semuanya tergantung pada Anda. Perkembangan masa depan dari Istana Guanghan juga membutuhkan milikmu. Chen Ping berkata kepada banyak orang suci. Saya dengan tulus mengikuti ajaran Tuan Chen. Binglu dan orang suci pergi beristirahat. Aku tahu kamu baru saja linglung, apa yang kamu pikirkan? Setelah orang-orang suci pergi, penguasa istana bertanya. Ketika Chen Ping melihat kepala istana menanyakan hal ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia awalnya mengintip ke arah kepala istana. Apakah dia ketahuan? Saya melihat ke bulan dengan linglung. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian seseorang disebabkan oleh berlalunya waktu, tetapi sulit bagi kita untuk melihat berlalunya waktu. Lagi pula, itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berubah dari lahir ke usia tua dan kematian. Para beku seperti kita tidak dapat mengetahui perubahan waktu. Sangat mudah untuk hidup ratusan tahun. Bahkan setelah 100 tahun, penampilan kita mungkin tidak berubah. Tetapi ketika saya hanya melihat cahaya bulan, saya dapat dengan jelas merasakan perubahan waktu, karena setiap menit dan detik posisi cahaya bulan berubah, dan perubahan cahaya bulan adalah perubahan waktu. Meskipun aku memahami kebenarannya, sulit untuk memahami asal mula waktu, kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Jika kamu ingin memahami asal-usul waktu, kamu benar-benar gila. Namun fakta bahwa kamu dapat mengucapkan kata-kata ini membuktikan bahwa kamu memang sudah mulai memiliki pemahaman awal tentang asal mula waktu. Kepala istana sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Chen Ping. Chen Ping baru saja melampaui alam kesengsaraan, tetapi dia sudah mulai memikirkan tentang asal mula waktu. Tuan istana, sudahkah kamu menyadari asal-usul waktu? Ketika Chen Ping melihat penguasa istana mengatakan ini, dia bertanya. Jika penguasa istana menyadari asal-usul waktu, maka Chen Ping dapat meminta nasihat, itu lebih baik daripada nasihatnya sendiri. Imajinasi buta seperti ini jauh lebih baik. Kepala istana tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya baru menyadari asal mula es, dan saya belum menyadari asal-usul lainnya. Di manakah Anda menyadari asal-usul waktu? Pemahaman tentang asal-usul waktu tidak seperti asal-usul lainnya, memerlukan kontak yang erat. Tubuh dapat mengalami hidup dan mati, serta mengalami ritme hidup dan mati, hanya dengan cara inilah kita dapat lebih cepat memahami asal mula waktu. Hidup dan mati, sajak hidup dan mati. Chen Ping berpikir keras, kata-kata kepala istana agak mendalam, dan Chen Ping tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Oke, jangan pikirkan ini lagi. Mungkin kamu akan mengerti ketika kamu memiliki lebih banyak pengalaman dan mencapai level yang lebih tinggi. Kami akan berangkat besok, jadi kamu harus istirahat yang cukup. Kamu harus berhati-hati terhadap keluargamu yang melakukan apapun padamu. Pemilik istana mengingatkan Chen Ping. Oke, aku akan memperhatikannya. Chen Ping mengangguk. Pemilik istana berbalik dan pergi, tetapi Chen Ping masih memikirkan kata-kata pemilik istana. Wah, kamu punya kualifikasi yang bagus, tapi sebenarnya kamu cukup bodoh. Jika kamu ingin benar-benar memahami asal-usul waktu, kamu harus benar-benar memahami hidup dan mati. Perubahan hidup dan mati sebenarnya adalah aliran waktu. Hidup dan mati adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Raja Iblis Ciyun berbicara saat ini. Hasil, aturan. Mata Chen Ping tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya, seolah-olah seberkas sinar matahari menyinari kabut tebal. Chen Ping sepertinya menyadarinya. Raja Iblis Ciyun layak berasal dari surga ke-9, dan dia dengan jelas memahami Chen Ping dalam satu kalimat. Perubahan posisi cahaya bulan adalah hasilnya, waktu adalah aturannya. Perubahan dalam 4 musim dalam setahun adalah hasilnya, dan waktu adalah aturannya. Hidup dan mati seseorang adalah akibatnya, waktu adalah aturannya. Waktu tercermin dalam setiap item, dan hasil yang diperoleh berbeda-beda, tetapi semuanya mematuhi aturan waktu. Senior, terima kasih. Chen Ping tiba-tiba tertawa. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Chen Ping mengeluarkan suara mendengung lembut, dan kekuatan asli di luar tubuhnya terus mengalir dan menjadi semakin kuat.
Di ruang asal Chen Ping, bintang redup perlahan mulai berkilau. Bintang-bintang di asal mula waktu sangat terang. Ledakan. Tiba-tiba awan melayang di langit, dan di bawah sinar bulan, awan itu memancarkan cahaya warna-warni. Salah satu pancaran cahaya terbesar turun darinya dan menyelimuti tubuh Chen Ping. Penglihatan tiba-tiba ini segera menarik banyak murid dari istana Guanghan untuk keluar menonton. Pemilik istana baru saja kembali ke kamar dan segera lari. Hampir semua orang melompat ke udara untuk melihat di mana cahaya warna-warni itu bersinar. Tuan Chen, mengapa cahaya ini mengenai Tuan Chen? Apa ini? Mungkinkah Tuan Chen menerobos dan selamat dari kesengsaraan guntur? Tapi awan kesusahan guntur tidak seperti ini. Bencana guntur adalah tentang guntur, kilat, dan guntur. Namun di awan ini yang ada hanyalah cahaya terang, dan cahaya ini sangat lembut. Ketika menyinari manusia, mereka merasa hangat, seperti berada dalam pelukan ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar telah tercerahkan? Apakah kamu menjadi tercerahkan hanya karena kata-kataku? Mata Tuan Istana dipenuhi rasa tidak percaya. Pemahamannya tentang asal-usul waktu hanya dangkal, meskipun demikian, dia tetap memberitahu Chen Ping semua yang dia ketahui. Siapa sangka Chen Ping benar-benar menyadarinya. Pemilik istana tidak tahu bahwa Chen Ping tidak menyadarinya setelah mendengarkan kata-katanya. Tuan Istana, apa yang Tuan Chen sadari? Binglu bertanya dengan rasa ingin tahu. Asal mula waktu, pemilik istana berkata dengan suara rendah dengan keterkejutan di matanya. Asal mula waktu, Binglu tidak dapat memahaminya, lagi pula, dia bahkan tidak pernah memahami asal mula es, apalagi asal mula waktu. Anda tidak akan mengerti. Tampaknya Tuan Chen benar-benar jenius dan benar-benar terpilih. Anda harus tetap berada di sisi Tuan Chen selama perjalanan kutub ini. Ini mungkin saat yang paling bermanfaat bagi Anda dalam hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Anda harus tahu bagaimana menghargainya. Jika saya tidak bernasib sama dengan Tuan Chen, Anda mungkin tidak akan pernah melihat pemandangan seperti ini seumur hidup Anda. Manfaatkan kesempatan bagus ini dan segera berlatih. Sinar cahaya yang menembus jalan surgawi ini hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Nyaman. Di bawah penerangan cahaya itu, kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tubuh masih sangat sehat. Setelah kepala istana selesai berbicara, dia memimpin dalam memasuki kondisi kultivasi. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya segera mulai berlatih. Pada saat ini, Chen Ping berada dalam keadaan mati suri, dia merasa seperti sudah mati, tetapi dia tidak takut mati. Seluruh orang tertahan di bawah cahaya itu, dan kesadaran spiritualnya juga memasuki ruang aslinya. Sinar cahaya menerpa bintang asal mula waktu, dan bintang redup asal mula waktu mulai menyala terus-menerus. Saat asal mula waktu terus bersinar, kecerahan akhir secara langsung melampaui bintang asal lainnya. Anda harus tahu bahwa bintang asal Chen Ping lainnya telah dibudidayakan sejak lama. Chen Ping telah menyerap dan menyempurnakan asal mula guntur dan kilat, dan asal mula api, membuat bintang asal semakin terang. Namun saat ini, bintang aslinya baru saja menyala, dan telah melampaui bintang lainnya. Cahayanya masih menyinari bintang-bintang di asal mula waktu. Bahkan cahaya bulan sepertinya terfokus pada Chen Ping sendiri. Energi asli yang terus bergulir seperti lautan luas, terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Chen Ping melayang di udara, secara pasif menerima baptisan energi asli ini. Untungnya, ruang asal anak Anda cukup besar. Jika orang lain menyadari hal ini, dia pasti sudah lama meledak dan mati. Berapa banyak orang yang dapat menahan penyerapan asal sebesar itu? Kata Raja Iblis Ciyun dengan sedikit rasa iri di matanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi cahayanya perlahan menghilang, awan di langit juga menghilang, dan bahkan cahaya bulan menjadi lebih redup. Tampaknya itu diserap terlalu banyak oleh Chen Ping dan kehilangan banyak kilau. Chen Ping perlahan jatuh ke tanah dan perlahan membuka matanya. Chen Ping masih berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi aura yang terpancar darinya saat ini sungguh menakjubkan. Mata Chen Ping menyapu Binglu dan yang lainnya, tetapi semua orang suci ini tanpa sadar berlutut. Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Chen Ping, melainkan penguasa langit dan bumi, jadi mereka harus berlutut. Bahkan pemilik istana pun terkejut dan merasa takut dengan sorot mata Chen Ping.
Chen Ping sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat menyingkirkan aura dunia lain di tubuhnya, dan memandang Bing Lu dan yang lainnya dengan rasa malu. Semuanya, bangunlah. Kami bukan atasan atau bawahan, jadi tidak perlu berlutut. Chen Ping berkata cepat. Bing Lu dan yang lainnya juga merasa malu, mereka sepertinya baru saja dikendalikan oleh seseorang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kalian semua kembalilah dan pikirkan baik-baik apa yang baru saja aku katakan kepadamu. Kepala istana melambaikan tangannya dan menyuruh semua murid istana Guanghan untuk kembali. Setelah para murid pergi, kepala istana memandang Chen Ping dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Chen, selamat atas pemahaman Anda tentang asal-usul waktu. Anda harus tahu bahwa asal-usul waktu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Kata Tuan Istana. Terima kasih kepada kepala istana atas nasihatnya, kalau tidak, saya tidak akan menyadarinya. Chen Ping berkata cepat, meskipun dia memahami asal-usul waktu dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Istana mengajarinya semua yang dia bisa, dan Chen Ping tetap bersyukur. Kepala istana tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya, hal-hal yang saya katakan kepada Anda bukanlah apa-apa. Ini semua karena pemahaman Anda yang baik. Jika saya bukan penguasa istana Guanghan, saya bisa berlatih kultivasi ganda dengan Anda sekarang. Dari Anda, saya mungkin bisa belajar lebih banyak tentang asal-usul waktu. Setelah mendengar ini, Chen Ping tiba-tiba merasa pusing. Ia tidak menyangka Tuan Istana akan mempunyai pemikiran seperti itu. Saat itu, di keluarga Ji, nenek moyang keluarga Ji menyukai putrinya. Bloodlin, memaksa diriku untuk mengikuti Ji Meiyan dan Ji Meiling berlatih bersama. Kemudian, dia bertemu Bai Qian, putri rubah, yang juga menyukai garis keturunan Chen Ping dan memaksa Chen Ping berlatih kultivasi ganda sepanjang hari. Dia hampir memperlakukan Chen Ping seperti binatang buas. Tapi sekarang, kepala istana Guanghan sebenarnya punya ide ini. Chen Ping terdiam, apakah hanya ada transaksi antara pria dan wanita dan tidak ada perasaan? Para beku di dunia surga dan bumi ini menganggap pengembangan alam lebih penting dari apapun, termasuk perasaan. Pemilik istana sepertinya melihat keraguan Chen Ping dan tersenyum tipis. Dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, perasaan adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan. Jangan berpikir untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari wanita di dunia surga dan manusia. Itu semua bohong. Jika Anda bukan yang terpilih, jika Anda tidak memiliki keterampilan yang Anda miliki sekarang, berapa banyak wanita yang bersedia berlatih kultivasi ganda bersama Anda? Mereka rela mengorbankan tubuhnya karena bisa mendapatkan lebih banyak darimu. Termasuk aku, ini ide yang sama, mengerti. Setelah pemilik istana selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Chen Ping dengan tatapan kosong melihat punggung pemilik istana yang berantakan. Chen Ping memikirkan apa yang dikatakan Raja Istana, mungkin dia benar. Aku punya terlalu banyak wanita sekarang, dari Su Yuqi di awal hingga Bai Qian sekarang, berapa banyak dari mereka yang benar-benar aku cintai. Chen Ping menjadi ragu-ragu. Bocah bodoh, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu punya perasaan atau tidak? Apakah kamu punya cinta atau tidak? Apakah itu pertukaran minat atau ketidakberdayaan yang dipaksakan? Wanita di sekitarmu telah menyerahkan dirinya kepadamu. Selama mereka memilikimu di dalam hati mereka, selama mereka bersedia berjuang untukmu dan berkorban untuk menyelamatkanmu, maka tidak apa-apa. Kamu tidak peduli apakah itu karena dia mencintaimu atau karena dia mendapat lebih banyak manfaat darimu. Jangan khawatir, hal yang paling sulit dilihat dengan jelas di dunia ini adalah cinta antara pria dan wanita. Jangan minta masalah. Kata-kata Raja Iblis Ciun terdengar, menarik Chen Ping dari keraguan dirinya.